Perkenalkan, nama saya Hidayati, NPM S1J016077. Yang terhormat Insinyur Eko Supriyono, MP selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Dr. Insinyur Abimanyu Dipu Nusantara, MP selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Dr. Insinyur Prasetyo, MS selaku dosen penelaah 1. Yang terhormat Ibu Umi Salama, SPMSI selaku dosen penelaah 2. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Dampak Jenis dan Takaran Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terong Ungu atau Solanum melongena L. Terong ungu atau Solanum melongena L merupakan tanaman sayuran yang memiliki rasa enak untuk dikonsumsi dalam bentuk olahan buah segar maupun dalam bentuk olahan makanan lainnya. Dalam 100 gram buah terong mengandung 24 kalori yang memiliki kandungan gizi diantaranya 1,5% protein, 0,2 gram lemak, 5,5 gram hidrat arang, 1,5 gram kalsium, 37 mg fosfor, 0,4 mg besi, vitamin A 30 mg, vitamin B1 0,04 mg, vitamin C 5 mg. Indonesia merupakan penghasil terong dunia pada urutan ke-6 setelah Cina, Turki, Mesir, India, dan Iran. Menurut data Kementerian Pertanian 2018, produksi tanaman terong di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 557.040 ton per tahun. Pada tahun 2015 mencapai 514.320 ton. Pada tahun 2016 mencapai 509.727 ton per tahun. Pada tahun 2017 mencapai 535.419 ton per tahun. Pada tahun 2018 mencapai 551.529 ton per tahun. Sedangkan pada produksi terong di negara lain, misalnya seperti Cina, sudah mencapai angka produksi sebesar 32.027.403 ton. Data tersebut sudah menunjukkan produksi terong di Indonesia masih sangat tergolong rendah. Upaya peningkatan produksi terong dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, dengan cara pemupukan yang ramah lingkungan, dengan menggunakan pupuk organik dengan dosis yang berbeda dan waktu pemberian tertentu, menurut Prihantoro 2007. Menurut penelitian Sriyanto et al. 2015, menyimpulkan bahwa pupukan sapi 15 ton berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada saat berumur 15 sampai 45 hari setelah tanam, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman, panjang buah, dan diameter buah. Pupuk kandang sapi mengandung unsur C sebesar 23,99%, N 1,95%, Cn 13,00, P 0,64%, Kan 2,45%, dan pH atau H20 sebesar 7,24%. Pupuk TKKS mengandung unsur N sebesar 1,34%, P 0,08%, Mg 0,25%, dan K 1,38% menurut Yunida Nova et al. 2014. Menurut penelitian Sumitra et al. 2018, limbah padat kelapa sawit dan NPK organik dilaporkan berinteraksi nyata meningkatkan tinggi tanaman, umur berbunga, umur panen, jumlah buah, dan berat buah per tanaman terong. Penelitian mengenai peran pupuk TKKS pada tanaman terong masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dikaji perannya pada tanaman terong dengan ekosistem yang berbeda. Tujuan yang pertama yaitu memilih jenis pupuk organik terbaik pada tanaman terong ungu. Yang kedua, menentukan takaran optimal yang menghasilkan pertumbuhan hasil terong ungu tertinggi. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2020 yang berlokasi di Uni Belakang, Kelurahan Kendang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu benih terong varietas Mustang F1, tanah topsoil, polybag, pupuk kandang sapi, pupuk TKKS, sekam bakar, diten, dan furadan. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu cangkul, meteran, kalkulator, timbangan digital, tali rafia, knapsack sprayer, jangka sorong, ajir, gembor, kamera, alat tulis, dan map label. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu jenis pupuk organik yang berupa J1 pupuk kandang sapi, J2 pupuk TKKS. Faktor kedua adalah dosis pupuk organik yaitu P0 0 ton per hektar, P1 5 ton per hektar, P2 10 ton per hektar, P3 15 ton per hektar. Kombinasi perlakuan menjadi 7 dan diulang sebanyak 4 kali dan didapat 28 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdapat 3 polybag,
dan secara keseluruhan akan dikelola menjadi 84 polybag selama rentan waktu percobaan. Tahapan penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah analisis tanah. Media tanam yang saya gunakan itu berupa tanah topsoil yang akan dicampur dengan pupuk organik sesuai dengan takaran yang telah diuji. Kemudian dikering anginkan dan diukur karakteristik tanahnya. Adapun karakteristik tanahnya yang diukur berupa ALDD, KDC organik, kandungan N total, petrisedia, dan kapasitas tukar kation dengan metode ekstraksi amonium asetat. Yang kedua, pengujian viabilitas benih. Benih varietas Sultan F1 terlebih dahulu direndam dengan air hangat selama 15 menit, kemudian ditiriskan menggunakan tisu. Benih yang akan dikecambahkan diletakkan di dalam petri dish yang telah dilapisi dengan kertas murah selama 24 jam. Yang ketiga, pembibitan. Benih yang akan dikecambahkan dipindahkan ke polybag kecil yang sebelumnya telah diisi dengan media tanam berupa tanah, pupuk kandang, dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1. Dan selama pembibitan dilakukan penyiraman setiap hari. Yang keempat, penanaman. Kriteria bibit yang akan ditanam adalah bibit yang sehat, memiliki 3-4 helai daun sempurna, berumur 20-25 hari setelah semai. Bibit terlebih dahulu disiram agar tanah tetap utuh saat dipindah ke polybag yang berukuran besar dengan ukuran 40 x 50 cm. 5. Pemeliharaan. Pemeliharaan yang saya lakukan yang pertama adalah pemupukan. Pemupukan dilakukan pada saat penanaman, yaitu dengan menggunakan pupuk N sebesar 200 kg per hektar, P2O5 sebesar 100 kg per hektar, K2O sebesar 75 kg per hektar menurut Firmasa et al. 2017. Untuk pupuk organik diberikan 10 hari sebelum bibit dipindah ke polybag dengan cara dicampur merata dengan media tanam sesuai dengan jenis dan perlakuan yang telah diuji. Kedua, pemasangan ajer. Pemasangan ajer dilakukan pada setiap tanaman dengan jarak sekitar 10 cm dari batang tanaman. Ketiga, ada penyiraman. Penyiraman dilakukan secara manual dengan menggunakan gemur. Sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, pada pagi hari sekitar pukul 8 sampai pukul 10 WIB dan pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 8 WIB. Keempat, penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak atau terkena serangan hama dan penyakit dan dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam. 5. Pemberantasan pengganggu tanaman. Penyiangan gulma dilakukan ketika tanaman sudah berumur 2 minggu setelah tanam dengan cara mencabut gulma yang bertujuan untuk menghindari terjadi serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat menjadi tempat bersarangnya atau menjadi inang. Untuk pemberantasan hama penyakit dilakukan secara mekanis atau secara kimiawi dengan pestisida sesuai dengan anjuran dan dosis tertentu. 6. Panen. Panen dilakukan ketika tanaman sudah berumur 57-60 hari setelah tanam dengan kriteria buah yang agak lunak dan warna buah yang mengkilat. Waktu yang paling tepat untuk melakukan pemanenan yaitu dilakukan pada pagi atau sore hari sehingga buah tetap segar. Pemanenan dapat dilakukan seminggu 2 kali. Variabel pengamatan. 1. Tinggi tanaman dalam 1 cm. Diukur dengan menggunakan mister atau meteran dari pangkal sampai dengan titik tumbuh tertinggi. Pengamatan dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu. 2. Jumlah daun. Dihitung pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam, dimulai dari daun terbawah sampai daun yang telah membuka sempurna. 3. Jumlah cabang. Dihitung pada saat tanaman sudah berumur 2 minggu setelah tanam, ketika tanaman memunculkan tunas atau cabang pada tanaman sampel. Perhitungan cabang dilakukan sampai berakhirnya masa vegetatif. 4. Umur berbunga. Ditentukan ketika 75% tanaman pada setiap peta percobaan telah berbunga. 5. Bobot segar berangkasan dalam satuan gram. Ditimbang dengan menggunakan timbangan digital dengan cara mencabut dari polybag dengan secara hati-hati agar akar tidak terputus dan tertinggal di dalam polybag. 6. Bobot berangkasan kering dengan satuan gram. Bagian atas tanaman dan akar dimasukkan ke dalam kantung yang terpisah dan dimasukkan ke dalam oven. Kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Setelah dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius hingga konstan. 7. Jumlah buah per tanaman sampel. Dihitung jumlah buah dengan kriteria memiliki warna buah yang mengkilap dan siap dipetik. Pemanenan dilakukan 2 kali seminggu.
8. Panjang buah per tanaman dengan satuan cm. Diukur dengan menggunakan mistar dengan cara mengukur mulai dari pangkal buah sampai ujung buah. 9. Diameter buah per tanaman dengan satuan milimeter dengan menggunakan jangka sorong dengan cara mengukur bagian tengah buah. 10. Bobot total buah per tanaman dengan satuan gram. Ditimbang setiap kali panen. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang buah yang dipanen dengan menggunakan timbangan digital per tanaman sampel. Variabel pendukung. Pertama, karakteristik pupukan yang sapi dan pupuk TKKS meliputi kadar air, kadar hara NPK, kadar C organik, pH, dan daya hantar listrik. 2. Data curah hujan, suhu, dan kelembapan udara yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Pulau Baik, Kota Bengkulu. Analisis data. Hasil pengukuran dan perhitungan variabel pengamatan tanaman terong ungu akan dianalisis menggunakan sidik ragam atau analisis of variance dengan pola kontras ortogonal. Penentuan takaran pupuk yang optimal dianalisis dengan pola polinomial ortogonal yang dilanjutkan dengan analisis korelasi dan regenerasi pada taraf nyata 5%. Berikut adalah dana percobaan saya. Ini deskripsi varietas yang akan saya gunakan. Ini adalah perhitungan pupuk yang akan saya gunakan. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap Bapak dan Ibu dapat memberikan saya saran, kritikan, maupun evaluasi demi kelancaran penelitian yang akan saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.